ahli Najdin alaihim Abu Barra bin Mulaibil Asinah. Niku tiyang ingkang matur dhateng Kanjeng Nabi wong ahlu Najd, penduduk tanah Najd. Matur dhateng Kanjeng Nabi, ib'ats ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'an wa sunnah. Jenengan utus tiang-tiang ingkang saged mulang Quran, mulang hadis dhateng kula sedaya. Fa ba'atsa ilaihim sab'ina rajulan minal ansar. Terus akhiripun kalian Kanjeng Nabi dipun utus tiang sekitar 70 orang laki-laki dari sahabat Ansar, yuqalu lahum al-qura, yang semuanya itu orang-orang yang pandai membaca, ngerti tentang masalah Quran. Fihim khali haramun, ingkang orang 70 orang niki wau wonten pamanipun sahabat Anas bin Malik ingkang asmanipun Haram. Sanes hukum haram niki jenenge wong. Fihim khali haramun. Yaqra'unal Qur'an wa yatadarasuna bil-laili yata'allamuna. Sing gelem sing macane Qur'an, gelem deres Qur'an ning wektu ning wekdal dalu. Wa kanu bin nahari yaji'una bil ma'. Tiang-tiang ingkang ditugasaken kalian Kanjeng Nabi dateng kaum Najd kala wau wekdal pas awan niku betotoya dipun selehne dateng masjid fayadaunahu fil masjid wa yaqtadibuna fayabi'unahu. Terus akhiripun nyambut damelipun pados kajeng dipun sadi, dipun tumbasaken daharan fayashtaruna bi ta'am, dipun cawisaken li ahli suffah walil fuqara. Adamel tiang-tiang ahlu suffah. Dados tiang 70 niku wau mulang Quran setiap malamnya. Terus untuk kesibukan di siang hari niku dipun damel nyambut damel ikhtitab napa cara riyen niku golek kayu bakar dipun sadi, dijual, hasilnya itu dikumpulkan untuk beli bekal makanan, tidak untuk dirinya sendiri tapi li ahli suffah walil fuqara. Ahli suffah niku hum qaumun minal fuqara il ghuraba alladzina kanu ya'una ila masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artosipun ahli suffah itu sekelompok kaum dari orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mempunyai keluarga dan tidak mempunyai tempat tinggal. Hum fuqara la ahla lahum wala ma'wa. Terus wa kana lahum fi akhir sufah, mapanipun dateng serambinipun masjid. Saking niki hukum dipun ambil dari peristiwa niki, wa minhu yu'khadhu jawazit ittikhadis suffah fil masjid wa jawazul mabiti fihi bila karuhah wa huwa madhhab Syafi'iyah wal jumhur. Menurut madhab Syafi'iyah boleh saja kita pakai serambi masjid untuk menginap tanpa ada hukum makruh. Ranten ketika itu sahabat atawi ashabus suffah itu pun juga ndamel serambi masjid kadamel nginep kadamel tempat tinggalnya. Niku akhirnya pun dados suatu hukum kadamel tiang-tiang ingkang bermalam dateng serambi mboten masalah. Niku termasuk ittikhadus suffah fil masjid wa jawazul mabit fihi bila karohah, mboten makruh. Wangsul dengan keterangan menika, tiang
70 yang diutus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Dalu yo deres yo mulang Al-Qur'an. Kesibukan di siangnya untuk cari nafkah dan tidak untuk pribadinya. Dibahasakan yashtaruna bi ta'am li ahli suffah. Hasil pekerjaannya itu tidak untuk kantong sendiri, tidak untuk memenuhi kantong sendiri, tapi untuk disedekahkan ashabis suffah, ahli suffah walil fuqara, dan orang-orang yang fakir. Ini juga sebagai inspirasi kulon jenengan sak lancare atau mungkin rekosone nyambut gawe nopo kemawon dengan profesi masing-masing. Alangkah baiknya kita sisipkan untuk orang-orang fuqara. Ampun ngantos kadamel kita sendiri. Selain ini kaitan dengan masalah zakat. Lepas dari masalah zakat, kita pun juga harus benar-benar peduli dengan orang-orang fuqara yang mungkin mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan, belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuknya. Maka kita yang sebagai orang-orang yang mampu itu pun juga mempunyai kepedulian, harus mempunyai ghairah bagaimana orang-orang fuqara Islam ini benar-benar tidak sampai terjerumus ke dalam kekufuran, tidak sampai mengorbankan dirinya, agamanya hanya untuk sesuap nasi. Berarti ini harus menjadi tanggung jawab agniya muslimin, orang-orang kaya, orang-orang Islam. Fab'asamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang 70 itu diutus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradu lahum faqataluhum qabla ayyablughu al-makana. Terus akhirnya belum sampai ke tempat tujuan, piantun 70 ini dihadang oleh orang-orang kafir. Faqataluhum qabla ayyablughu. Sebelum dia sampai ke tempat yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wau sampe kula aturaken dateng napa kaum Najd. Belum sampai ke sana sudah dihadang oleh Rasul. Tidak cuma sudah dihadang oleh para orang-orang kafir. Faqatalahum. Terus sampai orang 70 itu dibunuh sebelum sampai ke tujuan. Faqalu Allahumma balligh anna nabiyana anna laqad lakina faradina anka wa radita anna. Terus orang 70 tadi berdoa, ya Allah, sampaikanlah saya pada Nabi saya benar-benar sudah sampai atau sowan datang panjenengan, datang Allah maksudnya. Faradina angka, kula pun nggih sampun ridho datang panjenengan, waradita anna, panjenengan nggih sampun ridho datang kula. Fa'ata rajulun haraman khala anasin min khalfihi. Akhiripun wonten piantun ingkang nekani atau mendatangi pamannya sahabat Anas ingkang asma Haram niku. Jadi dirindik sangka mburine fata'anahu birumhin hatta angfadahu. Terus dipun tusuk dari belakang sampai judul ngajeng. Otomatis pecah, otomatis gugur dalam peperangan. Faqala Haramun, ketika itu tasih dalam kondisi sadar mungkin mawon yang dimaksud faqala Haramun fustu wa rabbil Ka'bah, ini yang dimaksud mungkin ihatatu aduwim bihim, yaitu ketika musuh-musuh itu sudah menghampiri sahabat Haram niki wau, yaitu paman dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Niku akhirnya pamannya Anas ditusuk dari belakang. Ketika masih dalam kondisi sadar menyatakan fustu wa rabbil Ka'bah,
bejo aku demi zat yang menguasai Ka'bah, benar-benar saya orang yang beruntung. Mungkin saja yang disampaikan ngeten niki piyantun ingkang matur ngoten kuwau ketika sampun di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu annam qalu dzalika wa hum fi hadratillah Subhanahu wa taala ba'da an matu. Setelah beliau mati, akhirnya ketemu kalian para malaikat, terus menyatakan hal yang dikatakan tadi, Allahumma balligh anna nabiyana anna laqad lakina faradina anka waradita anna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ikhwanakum qad kutilu wa innahum qalu Allahumma balligh anna nabiyana ana laqad lakinaka faradina anka waradita anna. Rasul menyatakan saudaramu semua telah terbunuh. Wa innahum qalu, mereka semua menyatakan Allahumma balligh anna nabiyana ana qad laqina faradina anka waradita anna. Saya telah bertemu dengan engkau dan kita semua sama ridho, dan jenengan juga rela dengan saya. Kalau ridho dari Allah niku ifadatul khair, memberikan suatu kebaikan. Kalau disebut seperti itu berarti min sifatil af'al, itu termasuk sifat-sifat af'alillah. Lek bimakna iradatihi, kalau ridho yang dimaksud itu kehendak Allah, berarti ridho itu adalah sifat zat, sifat dzatipun Allah Subhanahu wa taala. Lepas saking niku dari hadis menika nyataaken bilih tiang-tiang yang ditugaskan untuk jihad, tiang-tiang yang ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum sampai pada tujuannya, ingkang wau sampun dipun aturaken niku wau dipun utus dateng tanah Najd untuk memberikan suatu pelajaran dateng tiang Najd, Quran tentang hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sampai ke sana, sudah dihadang oleh orang-orang kafir yang akhirnya terbunuh. Ketika dibunuh ini mereka semua menyatakan doa niku, Allahumma balligh anna nabiyana. Kita semua belum sampai ke tempat yang ditujukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita semua sudah terbunuh. Balligh anna nabiyana, sampaikanlah salam, sampaikanlah hal ini pada Rasul kita. Kalau saya sudah bertemu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, intinipun urung sampai tekan enggon, mereka semua sudah terbunuh. Mereka semua menyatakan sampaikanlah saya pada Rasul, sudah berusaha tapi belum sampai ke tujuan. Kami semua sudah terbunuh, kami semua sudah sowan datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai paman sahabat Anas ingkang asma Haram niku wau dipun critakaken, fa'ata rajulun haraman khala Anasin min khalfi fata'anahu birumhin min hatta anfadahu, tertusuk dari belakang sampai judul. Ini nudahaken kesetiaanipun para sahabat ketika yang diperintahkan dari Rasul, perintah dari Rasul, apapun perintahnya, baik itu perintah yang mungkin secara zahir ini benar-benar berat, karena kita pasti tahu bahwa perang lek niku mboten slamet ya mangke bablas. Tapi mereka yang benar-benar bablas itu niku semua syuhada Allah,
Mereka semua termasuk orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kaitan dengan hadis menika, menawi para sahabat yang gugur di medan perang, mereka semua yang taat kepada Rasulnya, mereka semua yang mau mengkorbankan jiwa raganya, meninggalkan keluarga, anak, istri, semua ditinggalkan karena untuk memenuhi perintahipun Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai gugur di medan perang. Ini semata-mata untuk meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju di dunia ini untuk akhir. Karenanya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan atau memberi kriteria orang yang limpat, orang yang cerdas itu bukan orang yang pinternya berdamel, orang yang pinter ini itu enggak, tapi orang yang cerdas dikriteriakan oleh Rasulullah SAW, al-qais yawman dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang benar-benar bisa mengelola nafsunya, menundukkan nafsunya, dan beramal untuk setelah mati. Ini yang dinyatakan cerdas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan sing nun sewu titel doktor badan, wong sing titel profesor badan, tapi yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, wong sing limpat cerdas itu ternyata orang yang mengerjakan apapun, ibadah apapun, tapi untuk lima ba'dal maut, untuk cara kasarane tembung wong Jawa kadamel binjang ajenge, kadamel untuk urusan kematian binjang nggih sangu mati. Ini yang untuk kula panjenengan sami terinspirasi amal mereka semua, amal-amal sahabat mereka semua pasti untuk contoh kadamel kula panjenengan sami. Tinggal kula panjenengan sami. Terus pundi ketika ada perintah dari Allah, ketika ada perintah dari Rasulullah Muhammad SAW, seberapa iman, seberapa ghirah kula panjenengan sami, kepedulian kula panjenengan sami terutama. Kalau hal itu kita tanggapi biasa, berarti nun sewu, keimanan kita cukup untuk menyatakan kalau kita termasuk orang Islam. Tapi kita sebenarnya tidak cuman itu, harus kita peduli bagaimana orang-orang di sana, bagaimana orang-orang yang benar-benar memperjuangkan agama Islam. Minimal kita mendoakan untuk umatipun Rasulullah Muhammad SAW. Minimal kita mendukung secara mental seperti orang-orang yang di Palestina, di Syria. Ini kita doakan. Kita tidak akan memberikan bantuan ke sana. Apalagi kita orang-orang kegolong orang-orang yang fuqara, masakin. Cukup kita berdoa, tidak perlu kita gembar-gembar ke sana. Kita tidak perlu ke sana. Sebab bahasa jihad saja, kalau kita diserang fardu ain, siapapun harus maju. Tapi kalau kita tidak diserang, itu tarafnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah maju, sudah gugur. Kita tidak diwajibkan per individu untuk memerangi. Kalau nanti sudah masuk di kawasan orang Islam, mlebu ning negara Islam, baru orang yang dimasuki orang kafir yang dia anarkis, maka kita pun wajib per individu untuk melawan. Ini termasuk inspirasi untuk kula panjenengan sami, supaya kula panjenengan sami benar-benar mempunyai ghirah untuk perjuangan Islam. Wau sampun dipun aturaken tidak cuman untuk perjuangan dalam sisi masalah jihad yang sifatnya angkat senjata, tapi ternyata kaum Najd pun meminta Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengirimkan delegasi untuk di kampungnya supaya orang-orang bisa belajar Al-Quran, bisa belajar sunnah. Insya Allah kalau kita kula panjenengan sami bisa melakukan hal itu semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW,
untuk masalah agama tetap kita nomor satukan, karena terus pundi kaya ngopo agami akan menggiring kula panjenengan sami untuk jalan yang benar, yang sesuai kalian sunnahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita di akhirat pasti akan ditempatkan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan suatu keistimewaan, yaitu surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha ta'ana wa ta'un wa sa'iral anwa'i bala yakuna ya Allah ya man amru bainal kafi wan nuni wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masaibat dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alul waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.